Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Ikhwana fillah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali di majelis yang mulia ini untuk melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Ikhwana fillah azakumullah, malam ini insyaallah akan kita mulai dari hadis yang ke-525. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Burdata an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, dari Abu Burdah, dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau pernah bercerita, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin wa nahnu sittatun nafarin. Kami pernah keluar berperang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saat itu kita berjumlah 6 orang. Bainana ba'irun, dalam keadaan kami hanya memiliki 1 ekor onta. Na'taqibuhu, yang kita tunggangi secara pergantian. Fanaqibat aqdamuna wa naqibat qadami, maka kaki-kaki kami luka-luka, kakiku juga luka. Wasaqatat adfari, sampai kuku-kuku kakiku lepas. Fakunna nalufu ala arjulina al-khiraq, maka kami balut kaki-kaki kami dengan kain. Fasummiyat ghazwata dzati riqa, maka perang yang kami ikuti tadi disebut dengan perang Dzatu Riqa. Lima kunna naqsibu ala arjulina minal khiraq, karena kebanyakan dari kami membalut kaki-kaki kami yang luka dengan kain. Qala Abu Burdah melanjutkan kisahnya. Fahaddatsa Abu Musa bihadzal hadits, thumma kariha dzalik. Abu Musa sempat menyampaikan hadis ini, tapi setelah itu kemudian beliau tidak suka menceritakannya lagi. Wa qala ma kuntu asna'u bi an udhkara. Qala ka'annahu kari ayyakuna syai'an min amali afsahu.
Beliau beralasan kami tidak suka melakukan sesuatu kemudian kami diingat-ingat, ya, kami ingat-ingat, kami sebut-sebut. Abu Burdah menyampaikan sepertinya Abu Musa tidak terkenal amalan yang ia lakukan tersebar. Nah, muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Dalam hadis yang mulia ini, ikhwana fillah azakumullah, terdapat banyak faedah. Yang pertama tentang ghazwatu Dzati Riqa'. Disebut ghazwatu Dzati Riqa' itu karena para sahabat yang ikut perang saat itu kebanyakan nggak punya sepatu perang, ya. Mereka juga terbatas kendaraannya sehingga gantian ketika naik unta menuju ke medan perang. Akhirnya banyak dari pasukan para sahabat yang membalut kakinya dengan apa ini? Kain. Karena belum perang, jalan saja sudah luka-luka. Ya. Nah, niat balut. Maka perangnya disebut dengan Ghazwatu Dzati Riqa'. Yang kedua, dalam hadis ini menunjukkan bahwa kondisi kebanyakan para sahabat itu di atas kekurangan ekonomi, di atas kesulitan ekonomi. Jadi generasi pertama umat ini, yakni para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka itu mayoritas, ya, enggak semuanya, tapi mayoritas berada di atas kekurangan dan kesulitan ekonomi. Nah, ini perlu disampaikan supaya kita ini tidak suka mengeluh. Walaupun kita sedang diuji dengan adanya pandemi atau kekurangan ekonomi, namun keadaan ekonomi kita yang seperti ini saja, yang banyak orang mengeluh, itu masih lebih baik daripada keadaan ekonomi di zaman sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Faedahnya apa? Faedahnya adalah agar kita ini bersyukur, gak cuma sambat mengeluh. Nah, coba lihat, perang saja yang harusnya kakinya itu dilindungi dari apa ini? Benda-benda tajam atau benda-benda yang terjal. Gak punya sepatu. Sampai dibalut pakai apa ini? Kain. Nah, kita sandalnya saja 10 pasang. Belum sepatunya, ya. Nah, kok masih mengeluh saja? Ini berarti kita ini harus malu, ya. Kurang syukurnya. Yang ketiga, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka itu sabar dan ikhlas dalam membela Islam tanpa pamrih, gak hitung-hitungan, ya. Pengorbanannya benar-benar apa ini? Totalitas. Nah, kita bertanya kepada diri kita, sudah seberapa jauh kesabaran dan keikhlasan kita dalam memperjuangkan dakwah Islam? Apakah kita suka hitung-hitungan, untung rugi? Ya, kalau nggak nyaman, nggak ikut, nyaman ikut, ya. Kalau diberi beban tugas macam-macam, mundur. Kalau hanya menikmati, ikut. Perlu kita introspeksi diri.
Jangan-jangan kita ini tidak punya mental untuk berjuang, tidak punya mental membela dakwah Islam ini. Mental kita ialah mental dilayani, mental menikmati, mental yang penting nyaman. Ya, begitu ada kondisi yang tidak nyaman, nggak nongol lagi. Ya, ini kita harus malu. Barakallahu. Para sahabat sabar dan ikhlas dalam dakwah, dalam memperjuangkan dakwah Islam dalam kondisi ekonomi yang sangat sulit. Kemudian, ikhwana fillah azakumullah, dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwa para sahabat itu benar-benar takut amalannya ditolak oleh Allah, amalannya batal dengan sebab riya. Abu Burdah menceritakan kisah ini karena Abu Musa al-Asy'ari sempat bercerita dalam rangka diambil ibrahnya, tapi setelah itu nggak mau cerita lagi kisah perjuangannya itu. Kenapa? Khawatir perjuangannya yang berat bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kalau terus-menerus diceritakan dalam kondisi dia termasuk pelaku sejarah. Ada unsur apa ini? Ujub. Unsur apa ini? Riya. Ya, sehingga setelah menyampaikan kepada beberapa pihak, Abu Musa al-Asy'ari tak mau cerita-cerita lagi tentang kisah itu. Khawatir tersebar, khawatir dia apa ini? Ujub dan riya. Nah, itulah para sahabat tidak suka popularitas, tidak suka kemasyhuran, tidak suka keterkenalan. Biarlah Allah saja yang tahu, biarlah Allah saja yang membalas. Nah, coba bandingkan dengan kebanyakan dari kita saat-saat ini. Nah, kalau perjuangannya enggak dihargai, kebaikannya enggak diumumkan, nah, kecewa, ya. Kalau namanya tidak dipakai untuk nama masjid, kalau namanya tidak dipakai untuk nama pondok, kalau namanya tidak ditulis sebagai nama perintis dan lain-lain, kecewa, nggak mau berdakwah lagi, nggak mau berjuang lagi. Kenapa? Merasa tidak dihargai. Oleh siapa? Oleh manusia. Nah ini. Padahal seandainya dia ikhlas dalam perbuatan dan amalannya tadi, pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun tidak ada satu manusia yang menghargai jasanya. Nah, itulah para sahabat. Bedanya sahabat dengan generasi-generasi akhir zaman. Sehingga memang benar bahwa amalan sahabat itu nggak bisa kita lampaui, ya. Nah, amalan sahabat itu sangat jauh di atas kita, bagaikan langit dan bumi. Maka kita tidak boleh sama sekali meremehkan, merendahkan, apalagi mencela para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Hadis berikutnya yang ke-526. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Amr bin Taghlib bi fathhi ta al-muthannati fawq wa iskanil ghin al-mujamah wa kasril lam radhiyallahu anhu, dari sahabat Amr ibnu Taghlib, taknya di fathah, tak titik dua di atas di fathah, ghinnya dengan titik di sukun Taghlib, lamnya di kasrah, semoga Allah meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bimalin aw sabyin
Pada saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam diberi sejumlah harta atau sejumlah tawanan perang. Faqassamahu, maka Nabi pun membagikan harta dan tawanan perang itu. Fa'aqta rijalan, beliau kemudian memberi beberapa orang, wa taraka rijalan, dan tidak memberi sebagian orang yang lain. Ada yang dikasih, ada yang tidak. Fabalaghahu annal ladzina taraka atabu, maka kejadian itu membuat yang tidak dikasih apa ini kecewa. Mereka pun mulai mencela pembagian tadi, ya, dan hal itu sampai pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka nggak ikut berjuang dikasih, kita berjuang lama nggak dikasih. Wah, itu ya. Kita sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fahamidallah, thumma asna alaihi, thumma qala amma ba'd. Maka Nabi pun mengucapkan tahmid, memuji-muji Allah dan berpidato, amma ba'd. Wallahi inni la'utir rajula wa ada'ur rajul. Demi Allah, aku memang benar-benar memberi harta kepada seseorang, dan aku memang benar tidak memberi seseorang harta tadi. Ada yang tak kasih, ada yang tidak. Benar beritanya. Walladhi ada ahabbu ilayya nalladhi u'ti. Tapi perlu diketahui, orang yang tidak aku kasih harta lebih aku cintai daripada yang aku kasih harta. Gitu ya. Walakinni innama u'ti aqwaman lima arafi qulubihim minal jaza' wal halak. Akan tetapi tujuanku memberi beberapa orang tadi karena aku melihat hati mereka itu masih galau, masih belum stabil, masih labil keislamannya. Wa aqilu aqwaman ila ma ja'alallahu fi qulubihim minal ghina wal khair. Dan aku serahkan bagian orang yang tidak aku kasih. Nah, aku yakin dengan apa yang Allah berikan dalam hati mereka berupa perasaan cukup dan kebaikan. Minhum Amr ibnu Taghlib. Di antara yang tidak aku beri ialah Amr ibnu Taghlib. Qala Amr ibnu Taghlib, wallahi ma uhibbu annani bi kalimati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khumran na'am. Mendengar namanya disebut, ya. Kalau yang tidak aku kasih itu lebih aku cintai daripada yang aku kasih harta. Yang aku kasih itu karena hati mereka masih labil keislamannya, keimanannya. Adapun yang tidak aku kasih karena aku yakin Allah telah memberi dalam hati mereka perasaan cukup dan kebaikan. Dan di antara mereka ini adalah Amr ibnu Taghlib. Maka Amr ibnu Taghlib ketika namanya dipanggil langsung berkomentar, demi Allah, aku lebih mencintai ucapan Rasulullah semacam ini tentang aku daripada mendapatkan bagian unta merah. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Al-halak wa asadul jazak wa qila al-bajar. Al-halak itu kegelisahan yang sangat luar biasa, kegalauan, kegoncangan, ya. Nah,
Taib, dalam hadis ini ya fanabidina azakumullah, kita bisa mengambil beberapa pelajaran di antaranya. Yang pertama, ghanimah itu dihalalkan untuk Rasul SAW dan umatnya. Dalam keadaan hal itu diharamkan untuk umat-umat sebelumnya. Jadi ketika perang dapat rampasan perang, namanya apa ini? Ghanimah. Ya. Kalau dulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu enggak boleh menikmati ghanimah. Habis perang, rampasan perang dari orang kafir dikumpulkan. Enggak boleh ada yang ngambil sedikit pun. Dikumpulkan jadi satu, kemudian Allah kirim api yang menyambar dan membakarnya. Insyaallah ya. Mau perang itu sudah harus berjuang harta, jiwa dan nyawa. Ketika perang sudah duel, ya kan? Banyak hancur, banyak yang rusak. Menang dapat ghanimah yang banyak, rampasan yang banyak, gak boleh dinikmati. Kumpulkan, kemudian Allah kirim api menyambar sebagai tanda amalan mereka diterima. Nah, tapi untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya, ghanimah itu halal untuk dinikmati. Berangkat modal pas-pasan, ya, sepatu enggak punya, yang penting berangkat jihad. Jihad bersama Rasul dijamin kemenangan. Oh, ya. Menang dapat ghanimah banyak. Harta, benda berbagai macam. Tawanan-tawanan perang, ya. Banyak bisa untuk makan bertahun-tahun, ya. Nah, setelah perang. Ini kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Nah, yang kedua, yang berhak membagi ghanimah adalah panglima perang dengan persetujuan dari pemerintah. Nah, siapa yang perangnya jalan kaki, siapa yang ketika perang dengan menunggang kuda, itu beda bagiannya, ya. Nah, baik, itu dalam bab fikih disebutkan tentang masalah apa ini? Pembagian ghanimah dan fai'. Itulah sebabnya mengapa Rasul yang membagi harta ghanimah tadi. Tidak boleh kemudian rebutan. Ini punya aku. Aku pengen ini, nggak bisa. Kumpulkan dulu semua, ya. Nanti baru dibagi. Yang bagi itu panglimanya dengan persetujuan dari pemimpin kaum muslimin atau pemerintah, ya. Nah, yang ketiga, ada beberapa bagian ghanimah yang menjadi hak pemimpin atau panglima untuk dibagikan kepada siapa yang dianggap layak. Jadi kalau ada peserta perang yang masih baru masuk Islam, tapi ikut perang, ya, nah, ikut perang saja sudah pengorbanan, meninggal anak, istri, orang tua, ya. Dia meninggalkan pekerjaan, hatinya gelisah, cemas, ya. Nah, adapun yang sudah biasa berjuang, sudah biasa seperti berangkat kerja, ya. Nah ini Rasul kemudian dengan
keadilan beliau, perhatian beliau, dan ilmu beliau yang dibimbing oleh wahyu. Beliau menetapkan mereka-mereka yang hatinya masih dianggap labil, masih belum kokoh keislaman dan keimanannya, dikasih bagian harta yang banyak. Sebagian yang lain biasa perang ya. Nah, perangnya juga berkali-kali, sudah biasa merasakan penderitaan ya. Nah, hatinya sudah kokoh di atas keislaman, maka Nabi menganggap mereka insya Allah merasa cukup dengan apa yang ada. Mereka hanya menginginkan kebaikan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak dikasih. Karena pembagian tadi itu transparan, semuanya tahu siapa yang dikasih, siapa tidak. Akhirnya terjadi perbincangan di antara mereka. Loh, kok aneh? Ini baru masuk Islam, perang juga masih baru ikut, kok dikasih banyak? Nah, kita ini sudah lama masuk Islam, sudah lama berjuang dan perang dengan penuh penderitaan, malah nggak dikasih. Maksudnya apa ini? Maka Rasul pun mendengar berita semacam itu, langsung mengklarifikasi, memberi penjelasan bahwa yang aku beri adalah mereka-mereka yang memang aku anggap hatinya masih lemah, masih galau, agar kokoh di atas Islam. Yang tidak aku beri, aku anggap hatinya sudah kuat, imannya, keislamannya, kekonaannya, dan keikhlasannya. Tapi perlu diketahui, demi Allah, yang tidak aku beri itu lebih aku cintai daripada yang aku beri. Sahabat sudah langsung, alhamdulillah sudah, apalah, wis ya kelas, ya. Nah, melihatnya pemimpin perang saat itu, ya. Nah, dan Rasul sebagai panglimanya. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini, wa nabiyina azakumullah, keutamaan Amr ibn Taghlib. Beliau ini termasuk sahabat yang namanya disebut sebagai orang yang lebih dicintai oleh Rasul daripada yang dikasih harta ghanimah. Masya Allah. Kalau sudah dikasih rekomendasi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sudah jelas ya, kedudukannya akan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena enggak mungkin Nabi memvonis tanpa ada bimbingan wahyu. Maka dengan kecerdasan Amr bin Taghlib, dia pun kemudian berkata, demi Allah, ucapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang aku, yakni lebih dicintai daripada yang dikasih harta ghanimah, ini lebih aku sukai daripada aku mendapat jatah onta merah. Jadi onta merah, onta yang paling mahal, atau simbol harta yang paling mahal di kalangan bangsa Arab saat itu. Nah, berarti apa yang disampaikan oleh Rasul terbukti ya. Karena kokoh imannya, kokoh keislamannya, maka harta dunia itu gak ada papanya ya. Ridha Allah, pahala dari Allah itu segala-galanya lebih baik. Nah, hebat. Ini ada faedah berikutnya. Barakofikum, orang yang keislamannya baik, keimanannya baik, lebih mencintai, lebih memilih pahala dari Allah Subhanahu wa taala
daripada dunia. Nah, gitu. Tak dikasih nggak apa-apa, yang penting saya dapat pahala. Ya, ini. Jadi sudah kita bisa mengetahui tingkat keislaman dan keimanan seseorang ya. Kalau nggak dikasih marah, ya kan? Kalau dikasih muji-muji, wah, ya. Berarti masih labil islamannya ya. Nah, tapi kalau nggak dikasih ya nggak apa-apa, dikasih alhamdulillah ya, nggak ada masalah, biasa aja ya. Nanti sudah mulai kokoh keislaman dan keimanan. Nah, tapi yang suka nuntut, suka apa ini? Menuntut balas budi ya, dan lain-lain. Nah, ya. Berarti keimanannya masih kurang stabil. Ya. Apalagi dalam masalah dakwah ini ya. Saya ini sudah puluhan tahun ikut dakwah di sini, tapi nggak pernah ditunjuk untuk jadi pengurus. Ya. Wah, ini berarti nggak ikhlas dia. Nah, ini keimanan keislamannya masih labil berarti. Ya, walaupun sudah lama ikut taklim, daras, kok seperti itu, berarti keimanannya masih belum kokoh. Ya, nah, berarti tujuan ikut taklim selama ini supaya jadi pengurus, ya, bukan untuk menambah keimanan dan ketakwaan, ya. Nah, arafiku. Termasuk ya jadi pengurus begitu protes. Aku sudah lama ikut pengurus dakwah di sini, ya, tapi pangkatku tetap saja kopral. Ya, gak pernah jadi jenderal. Yang baru masuk langsung diangkat jadi jenderal. Nah, ini yang semacam ini itu sudah ketahuan dari lisannya. Kualitas apa ini? Keislamannya. Baik. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai kita meniru semacam itu. Kemudian dalam hadis ini terdapat faedah anjuran untuk ta'liful qulub. Ditujukan kepada mereka yang dianggap lemah imannya, dianggap yang masih belum kokoh, atau untuk mengurangi kejahatannya. Yang masih baru masuk Islam, walaupun kaya, kasihin biar nggak balik ke agama yang lama, ya. Taib. Yang kok taklimnya musiman, ya, alasannya kerja, ya, alasannya kerjanya tambah lama tambah susah, ya, nah, macam kasih, ya, yang rajin taklim jangan dikasih, nah, mereka sudah kokoh insya Allah, ya, mereka aja yang dikasih supaya luluh hatinya. Baik. Jangan salah kesimpulan ya. Waduh, rajin taklim kan dapat jatah ini ya. Kalau begitu aku taklimi jarang-jarang saja supaya dapat jatah ini. Wah, berarti memang sama. Kasih juga nggak masalah. Memang dia masih belum kokoh imanannya, ya. Ambil. Ya. Kasih. Begitu, ya. Atau yang ngurus ngasih uang tapi nggak dapat jatah, mending yang lain yang ngurus aku dapat jatah. Ya sudah, ganti yang lain, gitu aja. Memang sampai di situ ya keilmuannya, ya, ilmu fulus. Ya, nah, begitu. Barakallahu. Ditaklif atau orang ini dikenal suka ganggu dakwah, coba ditaklif, kasih. Yang gak ganggu lagi. Nah, ya.
Saya ganggu, aku malah kabat. Wah, malu dong ya. Nah, gak ganggu lah. Ya, nah. Ganggu dakwah, ya, neror, macam-macam. Jangan dimusuhi mereka kayak gini. Kasih yang banyak. Gitu. Kenapa kok begitu mereka hati masih belum mantap keislaman, keimanannya? Kasih. Baik. Namanya takliful qulub. Kemudian dalam hadis ini terdapat faidah. Disunahkan untuk mengklarifikasi masalah yang disalahpahami agar tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, seperti yang dilakukan oleh Rasul SAW ketika ada yang salah paham dengan pembagian yang beliau terapkan, ada yang dikasih, ada yang tidak, beliau tampil mengklarifikasi, ya, sengaja melakukan itu tujuannya begini, ya. Nah, jangan dibiarkan saja, biar aja ribut, ya. Nah, jangan, ya. Islam mengajarkan untuk berusaha menciptakan suasana yang kondusif. Islam tidak mengajarkan pemeluknya untuk bikin gaduh, bikin rame, atau melakukan pembiaran biar kacau, rame, ya. Nah, tidak. Islam itu mengajarkan ketenangan, kedamaian, ya, kebenaran, kasih sayang, barakallahu, dan kejelasan. Tidak kegaduhan. Ini yang harus diterapkan, ya. Ini kalau pengurus melakukan kebijakan kok di bawah rame, gonjang ganjing gini, langsung tampil, luruskan, ya, supaya tidak salah paham. Selanjutnya, hadis yang ke 527. Wa an Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu, dari sahabat Hakim ibn Hizam, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-yadul ulya khairun min al-yadi sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Wabda biman ta'ul, mulailah dengan memberi orang yang menjadi tanggung jawabmu. Wa khair sadaqah makanaan dari ghina, dan sebaik-baik sedekah ialah ketika kita masih kaya. Wa may yasta'fif yu'ifahullah, para siapa yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan memberi dia kehormatan diri. Wa may yastaghni yughnillah, para siapa yang merasa cukup, maka Allah akan memberi kecukupan pada dirinya. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Wa hadzal lafzul Bukhari, dan ini merupakan lafaz Imam Bukhari. Wa lafzul Bukhari wa lafzul Muslim akhsar, sedangkan lafaz Imam Muslim lebih ringkas lagi. Nah, dalam hadis ini, ikhwan fillah azakumullah, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, anjuran untuk memberi apapun yang kita punya, karena yang memberi itu lebih baik daripada yang menerima. Nah, ini mental kita harus mental apa ini? Kaya, ya, ngasih, jangan ngarep jatah. Itu, ya, kasih. Walaupun kita gak kaya, tapi mental kaya. Mental kaya itu apa? Selalu ngasih, walaupun gak banyak, ya. Walaupun kondisi kita juga gak kaya,
Nah, ini lebih baik daripada apa ini? Menggantungkan pemberian orang atau menjadi penerima. Gitu. Yang kedua, yang lebih afdol memberikan sedekah itu kepada mereka-mereka yang menjadi tanggung jawab kita. Nah, artinya harta kita jangan langsung dikasihkan keluar dulu sebelum mereka-mereka yang menjadi tanggung jawab kita terpenuhi. Ada anak, ada istri, ada orang tua, dan ini. Ya, yang kita tanggung, maka mereka didulukan. Kalau sudah cukup, ada sisa baru yang lain. Nah, baik. Yang ketiga, sebaik-baik sedekah itu ialah ketika kita masih takut miskin, masih senang kaya. Jadi kita ini masih senang duit, senang kaya, takut miskin, terus kok sedekah. Nah itu harus itu yang terbaik. Kemudian yang keempat, barang siapa yang menjaga kehormatan diri, tidak minta-minta kepada orang lain walaupun dia miskin, ya, maka Allah akan memberi dia kecukupan, baik materi maupun kecukupan hati dalam arti qanaah. Sabar dengan kemiskinannya, enggak sampai rengek-rengek jadi pengemis, maka Allah akan mencukupinya, baik kecukupan materi maupun kecukupan dalam arti kecukupan hati, yakni qanaah. Yang kelima, dalam hadis ini, khanafitina azakumullah, menjaga kehormatan diri, tidak minta-minta kepada manusia, menjadi salah satu sebab datangnya rezeki yang baik. Nah, kerja susah, minta enggak, ya, dari mana pendapatan nanti? Kerja susah, tapi enggak minta-minta, terus dari mana? Minallah. Jadi maksud dengan rezeki yang tidak disangka-sangka, rezeki yang baik yang tidak disangka-sangka. Bisa berbentuk dia dapat pekerjaan yang tidak disangka-sangka, ya. Ketemu orang siapa gitu, kamu kerja apa? Nganggur Pak. Oh, bisa. Kamu jaga rumahku aja, ya. Jadi security. Gajinya sebulan ya nggak banyak, 10 juta. Wah, 10 juta. Ya kamu cuma tak kasih tugas jaganya itu cuma zuhur sampai asar saja. 10 juta cuma jaga zuhur sampai asar. Wah, siapa? Nah, alhamdulillah, ya. Nah, Pak, kenapa kok gajiku tinggi? Kerjaku cuma zuhur sampai asar. Karena saat itu aku tidur. Nah, dan aku tahu kamu rajin taklim, ya, supaya enggak ganggu taklim. Nah, alhamdulillah ya Allah, ya. Begitu. Ini namanya rezeki nomplok, enggak disangka-sangka. Atau barakofikum, kamu udah nikah masih jomblo? Jomblo Pak, jadi mantu aja, ya. Nah, kau sampai kerja, ya. Nah, kamu langsung tak jadikan komisaris, ya, seperti itu, ya.
gajinya sepuasmu. Ya. Pak, saya orang miskin kok kayak mantu Pak, jadikan mantu. Nah, saya lihat engkau orang yang baik, tak minta-minta, tak mengemis, ya menjaga kehormatan diri, sabar, ya, rajin ibadah, rajin talim. Ya, aku memang suka mantu seperti itu. Oh, ya, begitu. Atau rezeki yang baik itu adalah berupa keimanan yang kuat, kesabaran yang kuat. Kerja enggak dapat, minta-minta juga enggak dapat masukan. Nah, dia pun sabar menghadapinya. Ya, makan yang asalnya 3 kali sehari, tambah lama dipangkas 2 kali sehari, tambah sekali sehari, tambah lagi sekali-kali. Akhirnya dia mati kelaparan dalam keadaan sabar dan menjaga kehormatan dirinya. Ya, rezeki yang baik ialah husnul khotimah. Ya, begitu. Sudah janjinya Allah, wa may yastaghni, barang siapa yang merasa cukup dengan apa yang Allah beri, yughnihillah, Allah akan memberi dia kecukupan. Wa may yasta'fif yu'iffahullah, barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, Allah akan apa ini? Memberi kehormatan diri untuk dia. Nah, wallahu ta'ala bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kita kesabaran untuk sabar dan qanaah ketika mendapat musibah, terkhusus kesulitan ekonomi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita orang-orang yang apa ini? Suka minta-minta, yang menjatuhkan harkat dan martabatnya sendiri. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.